Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar khususnya untuk kelas 3 MI atau SD pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang akan kita pelajari bersama adalah energi dan perubahannya. Yang pertama kali, kita untuk mendapatkan pengetahuan, tentunya kita harus menggali informasi dari bacaan. Nah, segala sesuatu yang kita temui dan kita baca, dari situlah kita akan memperoleh informasi. Caranya pertama adalah membaca dengan seksama. Maksudnya kita membaca tidak hanya sekilas tetapi dengan memperhatikan maksud kalimat per kalimatnya. Yang kedua, setelah kita selesai membaca, maka kita perlu menjawab pertanyaan dari hal-hal yang telah kita baca tadi. Nanti dari dua langkah ini kita akan memperoleh informasi dari suatu bacaan. Misalnya kita menemukan satu bacaan atau teks dengan judul sumber energi matahari. Nah, kira-kira yang akan kita bahas adalah tentang energi dan matahari. Pertama, matahari merupakan salah satu sumber energi utama di bumi. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Yang selanjutnya, energi itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, digunakan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, mengeringkan bahan-bahan bangunan atau yang lainnya. Selanjutnya, matahari sering juga digunakan untuk menghangatkan tubuh, yaitu dengan cara berjemur. Apalagi pada saat ini kita sangat disarankan untuk berjemur pada sekitar jam 10 pagi. Selanjutnya, sinar matahari digunakan sebagai energi alternatif atau energi cadangan. Contohnya apa? Yaitu contohnya matahari mengeluarkan sinar atau yang disebut dengan energi cahaya. Energi cahaya itu digunakan oleh tumbuhan sebagai apa kira-kira ya? Nah, ya, dari bacaan tadi kita peroleh jawaban digunakan untuk fotosintesis. Yang kedua, oleh alam. Kira-kira apa ya? Adanya sinar matahari, alam jadinya bagaimana? Iya, jadi terang. Maka matahari berfungsi sebagai penerangan alam. Yang ketiga, digunakan sebagai listrik tenaga surya, maksudnya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya, matahari mengeluarkan energi panas, digunakan untuk apa? Titik-titik pakaian. Ya, digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, untuk titik-titik gabah, untuk mengeringkan gabah dan sebagainya. Bisa untuk menjemur bahan makanan, untuk mengeringkan bahan makanan dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, matahari sebagai salah satu sumber energi di bumi, yaitu pertama, energi matahari yang berupa energi cahaya dimanfaatkan oleh daun yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun
digunakan untuk ini. Nah, itu gambar orang memasak. Berarti klorofil, sinar matahari, dan karbon itu bersama-sama digunakan untuk memasak pada tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya yang sudah dimasak tadi akan disimpan. Kalau manusia menyimpannya di almari, kalau tumbuhan menyimpannya di buah-buahan. Tuh. Yang kedua, sinar matahari dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Ini satu, untuk menjemur pakaian atau mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan, itu ikan yang dijemur. Yang ketiga, menghasilkan energi listrik tenaga surya. Yang keempat, untuk menjaga kesehatan tulang dengan cara berjemur. Yang keempat, sebagai penerangan alami. Yang kelima, membantu pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya dari bahan pelajaran kali ini adalah diambil dari sebuah lagu yang diciptakan oleh Nur Hasanah yang berjudul Matahari. Nanti kalian bisa nyanyikan di rumah. Nah, dari syair lagu itu ada yang ingin disampaikan, yaitu berupa pesan. Nah, dari teks itu mari kita baca bersama-sama. Nanti yang disampaikan adalah tentang harapan. Nah, caranya untuk dapat menemukan pesan itu harus menjiwai lagu. Maksudnya ketika bernyanyi itu harus memahami kata-kata dalam lagu itu apa. Nah, yaitu rasa syukur. Yang pertama adalah rasa sukacita. Itu karena matahari menyinari bumi, kita harus senang karena dunia dapat terang benderang. Terus karena terdapat sinar dan kehangatan sehingga terjadilah kehidupan, sehingga kita harus bersyukur. Nah, sekarang cara melestarikan sumber energi. Ada beberapa cara melestarikannya, yaitu pertama, merawat dan memelihara tanaman dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebuah gambar caranya merawatnya bagaimana. Satu, disirami dengan baik, disiangi. Maksudnya disiangi itu tumbuhan-tumbuhan gulma atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak diinginkan itu dicabut supaya makanan pada tumbuhan yang kita rawat atau kita pelihara itu tidak terganggu bahan makanannya. Yang kedua, cara melestarikan sumber energi adalah menanami hutan yang gundul. Hutan yang gundul itu yang bagaimana? Dengan cara melakukan penghijauan di tanaman, dengan menanami tanam-tanaman di hutan yang gundul. Nah, ya, gambar pertama itu adalah hutan yang terbakar. Yang kedua itu hutan yang longsor karena tanaman-tanamannya sudah hilang. Yang ketiga itu gambar gerakan menanami hutan dengan tanaman-tanaman baru supaya tidak terjadi bencana. Terus cara melestarikan sumber energi yang selanjutnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Maksudnya itu tidak membuang sampah kemana-mana, tapi dikumpulkan. Di sini nanti akan ada beberapa contoh membuang sampah. Nah, ini satu, yang ini dua, ini ketiga. Ini adalah tiga-tiganya sama-sama membuang sampah. Yang anak kecil membuang sampah di tempat sampah.
yang telah disediakan. Yang kedua, seorang ibu-ibu juga membuang sampah, tapi di tepi sungai. Yang ketiga, seorang laki-laki membuang sampah dari dalam mobil. Nah, mari kita periksa baik atau benar atau salahnya. Kalau gambar yang pertama, membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan, betul apa salah? Iya, betul. Kita beri conteng ini. Yang kedua, membuang sampah di tepi sungai. Yang membuang sampah dari atas mobil, salah, karena nanti mengotori jalan umum. Selanjutnya, yang membuang sampah di tepi sungai adalah salah juga, karena nanti dapat mengganggu aliran sungai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari waktu. Waktu yang terjadi ini harus kita perhatikan, karena dengan memperhatikan waktu maka akan menjadikan kita menjadi orang yang disiplin. Waktunya tidur, harus tidur. Waktunya makan, makan. Waktunya belajar, belajar, dan sebagainya. Nah, itu maka kita harus memperhatikan waktu dengan baik-baik. Nah, dari waktu yang ada itu ada satuan tidak baku. Maksudnya, satuan yang tidak baku itu adalah satuan waktu yang berbeda-beda isinya. Jadi kurun waktunya itu atau jeda waktunya itu tidak sama, tidak bisa diukur dengan tepat maksudnya. Contohnya lama. Lama itu ada berapa jam, ada berapa menit, kan berbeda antara satu orang dengan yang orang lain. Yang kedua adalah sebentar. Sebentar itu juga tidak ada ukurannya secara tepat. Yang selanjutnya adalah satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah sama atau terukur dimanapun. Contohnya jam. Jam itu 1 jam ada 30 menit. Berapa? Oh iya, 60 menit. Kalau 30 menit itu hanya setengah jam. Nah, yang selanjutnya hari. Hari itu ada setengah hari ada 12 jam. Kalau satu hari 12 jam. 24 jam maksudnya. Yang selanjutnya minggu. Itu ada 7 hari. Terus bulan. Rata-rata ada 30 hari. Tahun itu sudah ada ukuran bakunya. Ini untuk satuan jam atau waktu itu jam yang digunakan. Dan untuk mengetahui satuan hari bisa digunakan, kita lihat dari kalender. Ayo kita berlatih. Kalau 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, untuk menghitung ini kita sama-sama melihat kalender. Nah, ini kalender yang ada di rumah kita. Yuk sama-sama kita hitung apa betul dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ayo dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. Berarti yang di atas tadi betul, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, itu. Kalau 2 tahun berarti bagaimana? 2 tahun, kalau 1 tahun 12, berarti kalau 2 tahun
berarti 12 ditambah 12 sama dengan 24 bulan. Berarti 1 tahun itu ada 12 bulan, kalau 2 tahun ada 24 bulan. Selanjutnya 1 bulan sama dengan 4 minggu. Bagaimana cara menghitungnya atau cara kita mengetahuinya? Sama, kita bisa melihat kalender dalam 1 kotak saja. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, itu sisa 1 bagaimana ini ya? Jika pada 1 bulan ada 2 atau 3 hari sisa, maka perhitungan minggu ikut bulan selanjutnya atau bulan depan. Jika pada suatu bulan ada 4 atau 5 hari sisa, maka perhitungannya minggu ikut bulan bersangkutan. Nah, itu masih sisanya ada 2, maka diikutkan bulan depan, sehingga tetap dihitung 4 minggu. Dan juga di rata-rata dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Demikian cara menghitungnya. Nah, itu tadi digabungkan sisanya 3 atau 2. Sekarang kalau 12 minggu ada berapa bulan ya? Caranya seperti itu, kita menemukan jumlah minggunya dulu. Nah, selanjutnya 1 minggu ada berapa hari? Caranya kita melihat kalender, namun kita supaya tidak bingung, kita tutup angka-angkanya. Dan sekarang kita hitung dalam 1 minggu itu harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada berapa? Ada 7 hari. Nah, demikian cara menghitungnya. Selanjutnya kita beralih lagi ke energi. Kalau tadi kita sudah menghitung hari, bulan, minggu dalam 1 tahun, sekarang kita beralih ke energi. Di situ ada tertulis PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu energi ini dirubah dari energi air, dirubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Nah, sehingga menghasilkan energi listrik, sehingga disebut pembangkit listrik tenaga air, karena sumber utamanya adalah air. Ilustrasinya seperti ini. Waduk atau bendungan, airnya banyak sekali, lalu dialirkan untuk menggerakkan turbin, sehingga turbin itu menggerakkan generator dan selanjutnya menghasilkan listrik. Ini juga generatornya atau aliran airnya, sehingga menghasilkan ini listrik. Selanjutnya adalah ini PLTB. Apa ya ini PLTB? Pembangkit listrik tenaga apa ini? Ya, singkatannya adalah dari pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu adalah angin, itu berasal dari bahasa Jawa. Ini terdapat di Desa Mutirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kincir angin atau baling-baling bergerak menghasilkan untuk memutar generator, generator menghasilkan listrik, dan listrik diteruskan ke rumah-rumah. Nah, seperti ini. 1 generator, ini baling-baling
memutar generator. Generatornya berada di belakangnya. Terus dari beberapa generator berputar karena kena angin, menimbulkan adanya listrik yang disimpan. Terus selanjutnya listrik itu diperbesar, diperkuat, dan selanjutnya dikirim ke masyarakat. Nah, kita ulangi lagi. Pertama, ini adalah yang gambar pertama itu baling-baling yang belum kena angin. Yang kedua, baling-baling yang sudah kena angin berputar. Seperti itu ilustrasinya. Selanjutnya menghasilkan listrik. Nah, sekarang yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini ilustrasinya, uap air menghasilkan gerakan, digunakan untuk menggerakkan baling-baling. Selanjutnya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini matahari ditangkap oleh penangkap sinar matahari, terus disimpan dalam baterai-baterai, selanjutnya dikirim ke masyarakat. Ini diagramnya, matahari ditangkap oleh panel surya namanya, terus disimpan di baterai atau aki, kemudian menghasilkan sinar dan digunakan untuk lampu, menyetel televisi, dan sebagainya. Nah, yuk kita ingat lagi. Pertama, PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Yang keempat PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian apa yang dimaksud sumber energi utama yang di dunia? Iya, adalah matahari, karena matahari menyinari seluruh dunia. Bagaimana cara menemukan informasi? Dengan cara membaca dengan seksama dan menjawab pertanyaan. Terus bagaimana cara menemukan informasi dari bacaan? Nah, itu tadi caranya adalah membaca dengan seksama tadi. Demikian kawan-kawan, kita belajar sudah selesai. Selamat belajar kawan, dan kalian pasti anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.